Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. Shalom. Oke, apa kabarnya teman-teman? Sungguh amat baik. Yes, pastinya sungguh amat baik. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung tahun 2020. Akhirnya kita ketemu nih, Iya, Ci. kita merayakan Natal bersama-sama. Iya. Siva, menurut Siva, apa sih yang kamu rasakan terlebih lagi di tahun 2020 ini? Aku tuh ngerasain tahun 2020 ini sangat luar biasa ya, Ci, tentunya. Sekarang aku ngerasain apa yang namanya kuliah di rumah. Cakep. Seru Apa banget gini? tentunya. Jadi semua serba di rumah gitu Iya, ya? serba di Oke. rumah. Aku juga sih di pekerjaanku jadi punya kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya mungkin tidak dilakukan ya. Ya tadi ya bekerja di rumah ataupun meeting lewat online. Ya banyaklah perubahan yang kita alami di tahun 2020 ini gitu. Tentunya teman-teman di rumah juga pasti merasakan apa yang kita berdua rasakan. Ya betul kan? sekali. Nah, Eh, tadi kan kita udah lihat video tuh ya. Video yang tadi sebelumnya. Di video itu menceritakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di sepanjang hidup manusia. Nah, kalau di kehidupan kamu gimana nih? Jujur ya, Ci, selama tahun 2020 ini Tuhan menyertai hidup aku. Apalagi di masa pandemi sekarang, Tuhan Ya. itu memproteksi hidup aku banget. Bukan cuma diri aku doang, tapi keluarga aku juga tentunya. Ya, Kalau di betul. hidup Cici gimana? Sama dong, pasti Tuhan itu ada buat kehidupanku, kehidupanmu, dan kehidupan teman-teman semuanya gitu. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mulai beribadah pada hari ini. Selamat beribadah. Are you ready for Christmas? Ready! Udah gak kerasa banget, udah bulan Desember. Betul. Iya. Dan walaupun kita virtual sekarang kebaktiannya, tapi kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama sukacita juga, meninggikan Tuhan. Dan aku percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyiin lagu Terima Sukacita Surga. Semuanya jangan ada yang rebahan ya. Kita sama-sama mau nyanyiin lagu Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau sama-sama bersukacita. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang gak asing lagi buat kita ya. Dan sekarang kita mau angkat pujian Kita Sorga Bergema. Semuanya semangat ya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Versi Inggrisnya ya. At the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Great angelic has proclaimed, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hear the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini di 2020, karena kita sekarang sudah di penghujung
ujung 2020 dan kita mau sama-sama nyanyikan We Have a Savior. a Savior, we have a Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for coming down for us. Jesus, you're Emmanuel. You're with us. You never leave us.
Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray and praise. Amen. Shalom teman-teman Youth Berea, apa kabarnya? Saya rasa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Oh ya, saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Sekalipun mungkin Natal kita di tahun ini tidak bisa dirayakan bersama-sama di dalam gereja, tetapi biarlah sekalipun kita masih online, sukacita Natal tetap menyertai kita. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu untuk mempersembahkan satu pujian, di mana pujian ini di tahun ini khususnya memberkati saya secara pribadi. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, terima kasih buat anugerah keselamatan, buat sukacita yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga di bulan ini, bulan Desember, di akhir tahun 2020, kami boleh kembali Tuhan mengingat, menyatakan iman kami di hadapan Tuhan, bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kami telah lahir ke dalam dunia. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh disampaikan, kami boleh mendengar, kami boleh mengerti setiap pesan Tuhan. Dan kami percaya biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah urapan yang baru yang daripada Allah boleh menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom anak-anak muda Berea, siap mendengar firman Tuhan, amin. Pada hari ini firman Tuhan saya diberikan judul sama Dora, teman-teman, Immanuel. Nats yang terambil di dalam Matius 1 ayat yang ke-23
Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan kata Tuhan dalam Alkitab, atau dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Kata Tuhan atau Yahweh dalam bahasa Ibrani adalah nama yang dipergunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama kita akan banyak menemukan kata Tuhan Allah. Tuhan itu namanya, Allah adalah pribadinya. Contoh yang sederhana, saya manusia, tetapi saya sebagai manusia dikenal dengan nama Denis. Demikian juga sebagai Allah, ia dikenal dengan nama Tuhan atau Yahweh oleh bangsa Israel yang adalah umat pilihan. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14b dikatakan, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru bahwa kata Tuhan atau kurios dalam bahasa Yunani itu adalah kata yang dipakai, yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata Tuhan atau kurios dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani kurios, adalah nama yang diberikan kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita bisa melihat dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu kurios, namanya. Yesus Kristus itu manusianya. Ulang boleh ya dari sini ya. Poin yang sini saya agak sedikit. Tadi miss di situ sih. Namun berbeda dalam perjanjian baru, kata Tuhan atau kurios dalam bahasa Yunani adalah nama yang kemudian diberikan kepada Yesus Kristus. Kisah 2 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari kebenaran ini kita bisa melihat ada dua hal yang sangat penting yang perlu bersama-sama kita pahami. Berita dalam perjanjian lama, Allah itu Tuhan. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dengan nama Tuhan atau Yahweh. Berita perjanjian baru, Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia, Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Kalau kita melihat teman-teman di dalam istilah teologi, kita mengenal Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen. Apa itu Allah transenden? Allah transenden, saya akan memberikan dua hal yang saya rasa itu menjadi pokok penting pemikiran yang perlu kita bersama-sama pegang. Allah transenden berbicara tentang Allah yang memiliki kontrol. Dia pencipta segala sesuatu. Sehingga dia memiliki kontrol atas segala ciptaannya. Dia berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi Allah yang transenden juga berbicara tentang Allah yang memiliki otoritas. Sebagai pencipta tentu dia punya otoritas penuh atas ciptaannya. Sehingga setiap perintah yang dia berikan harus ditaati oleh setiap ciptaannya. Tetapi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Allah yang Immanuel. Sebelum kepada Allah yang Immanuel, kita juga mengenal Allah yang imanen. Apa itu Allah yang imanen? Allah imanen berbicara tentang satu hal.
Imanen berbicara tentang kehadiran Allah atas diri manusia. Di mana imanen menggambarkan Allah sebagai kehadiran, di mana Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dia dekat dengan kita, saudara. Oleh sebab itu, Allah sebagai Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang kita berbicara tentang Yesus, sebetulnya berbicara tentang Allah yang melibatkan dirinya dengan umatnya. Itulah Allah imanen. Allah adalah Tuhan yang melibatkan dirinya dengan umatnya. Dia adalah Allah imanen. Dalam perjanjian lama, hubungannya tadi jelas Tuhan dengan Israel. Kita bisa melihat kedekatan Tuhan dengan Israel seperti digambarkan dalam tiang awan dan tiang api, di mana Tuhan selalu menyertai bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Berbicara tentang Tuhan menyertai bangsa Israel. Dalam perjanjian baru tentu dalam hubungannya antara Yesus Kristus dengan gereja, di mana Yesus adalah kepala dan kita gereja adalah tubuh. Dan pada hari ini teman-teman, Yesus disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia dekat dengan kita. Firman-Nya mengatakan Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Begitu sangat dekat kehadirannya, tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Saya rasa tenang dan aman dalam situasi terburuk apapun didapat ketika kita tidak sendirian. Ketika kita menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan kita, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Saya belajar dari seorang raja bernama Raja Daud. Dia berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebagai seorang gembala, Daud diperhadapkan dengan ancaman singa dan beruang yang kapan saja dapat menerkam dan memangsa domba-dombanya. Namun kalau kita membaca dalam 1 Samuel, saudara, di mana Daud selalu berhasil untuk mengejar, menghajar, dan bahkan membunuh singa dan beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Teman-teman, ini singa dan beruang loh. Ini bukan kucing yang kecil. Ini singa dan beruang yang badannya besar, bahkan lebih besar dari Daud. Kalau kita pergi ke kebun binatang, kalian bisa lihat singa di kandang. Lihat singa di kandang aja kita masih deg-degan, masih takut. Bayangkan aja singa yang keluar dari kandang. Kita bakal lawan, kita takut, kita pasti lari. Kalau kita lawan, kita mati, kalah pasti. Tetapi Daud kenapa bisa menang melawan singa dan beruang? Padahal mereka punya taring, punya kuku yang tajam. Saya rasa sebagai manusia biasa pasti kalah. Kalau tanpa perlindungan Tuhan, kalau tanpa penyertaan Tuhan, Daud tidak akan dapat menang menghadapi singa dan beruang. Tetapi sebagai seorang gembala, Daud disertai oleh Tuhan. Inilah yang membuat Daud tidak sendirian, ada kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan singa dan beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Demikian halnya ketika seluruh bangsa Israel, bahkan Saul, raja Israel pada saat itu ketakutan melawan Goliat, si raksasa dari Filistin. Daud masih muda, tetapi dia berani, dia tidak gentar. Dia berada di barisan paling depan untuk melawan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, saya melihat satu kesadaran Daud di sini.
tentang Allah yang menyertai dia. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat membawa senjata-senjata di tangannya, tetapi Daud membawa kuasa Allah. Allah yang menyertai Daud, itulah kunci kemenangan Daud melawan Goliat. Kita beralih kepada topik yang lain, teman-teman. Tahukah kita bahwa hal yang paling menyakitkan yang dialami oleh Yesus itu bukan cambuk yang mencabik-cabik tubuhnya, bukan juga mahkota duri yang menancap di kepalanya, dan juga bukan paku yang menembus kedua kaki dan tangannya. Namun hal yang paling menyakitkan yang dialami oleh Yesus adalah ketika dia ditinggalkan. Hal yang paling menyakitkan yang dialami oleh Yesus adalah ketika dia ditinggalkan. Yesus berkata di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Allah? Kitab Roma menyatakan karena dia harus menjadi dosa untuk kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ketika Yesus menjadi dosa, di situ Allah berpaling meninggalkan Yesus, karena Allah tidak mungkin berada bersama dengan dosa. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu ketakutan Yesus terbesar adalah ketika dia harus menjadi dosa bagi kita dan Allah meninggalkan dia. Itu adalah hal yang paling mengerikan. Seruan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah sebuah gambaran betapa menyakitkannya, betapa mengerikannya ditinggalkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Allah merupakan hal yang sangat mengerikan, merupakan sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Dalam salah satu buku yang pernah saya baca, saudara, buku itu mengatakan seperti ini. Neraka merupakan gambaran dari keterpisahan dengan Allah. Mungkin kita belum merasakan neraka yang sebenar-benarnya. Tetapi ketika kita mengalami keterpisahan dengan Allah, kita sudah merasakan rasa dari sebuah neraka. Neraka berbicara tentang keterpisahan kita dengan Allah. Jika kita ditinggalkan oleh Allah, itu artinya kematian dan kebinasaan. Oleh sebab itu Daud berdoa di dalam Mazmur pasal yang ke-38, di mana doa Daud ini agar Allah menghentikan hukuman atas dosa. Pada saat itu Daud menyadari bahwa dia sadar akan murka Allah. Daud mengalami sakit di dalam tubuhnya. Dan sakit yang dia alami, Daud menyadari penderitaan yang dia alami itu adalah akibat daripada dosanya. Saudara bisa baca sendiri dalam Mazmur 38, satu pasal di sana, di mana Daud berdosa, tubuhnya sakit, kemudian Daud berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan dan keselamatan daripada Allah. Daud begitu merasakan betapa sakitnya mengalami penderitaan karena dosa yang dia lakukan. Tetapi kalau kita melihat, saudara, salah satu akibat mengerikan dari dosa yang dikatakan oleh Daud adalah dosa membuat kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Daud berkata di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-22, janganlah tinggalkan aku ya Tuhan, Allahku, janganlah jauh daripadaku. Daud menyadari bahwa dapat saja Tuhan meninggalkan Daud karena dosa yang dia lakukan. Tetapi pada tulisan ini kita bisa melihat Daud memohon kepada Allah
agar Allah tidak meninggalkan Daud. Karena Daud menyadari ditinggalkan Allah artinya kematian dan kebinasaan. Saya rasa Daud belajar dari pengalaman Saul. Ketika roh Allah undur daripada Saul. Ketika roh Allah meninggalkan Saul, itu menjadi awal kehancurannya. Kerajaannya hancur. Ketiga anaknya harus mati di medan pertempuran oleh orang Filistin. Bahkan ketika Saul sudah terpojok, dia memilih bunuh diri menggunakan pedangnya sendiri, menjatuhkan tubuhnya ke atas pedangnya sehingga menancap di tubuhnya. Dan matilah Saul. Nah teman-teman, kita bisa melihat ditinggalkan oleh Tuhan kematian dan kebinasaan. Pada saat itu ketika Daud menyadari dia berdosa, oleh sebab itu dia berdoa memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosanya. Dia mau bertobat dan dia meminta kepada Tuhan Allah untuk mengampuni dia. Agar Tuhan tidak meninggalkan Daud. Dan ketika Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Daud diampuni dan Tuhan tidak meninggalkan Daud. Dari keturunan Daudlah kemudian kita melihat juru selamat itu lahir. Catatan Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 disebutkan Yesus Kristus anak Daud. Dan inilah menjadi bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Daud dan keturunannya. Kita bersyukur gereja Tuhan boleh mendapatkan kasih karunia. Kita boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu oleh karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Saya rasa Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan Daud dan keturunannya. Tuhan yang sama juga yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita. Biarlah berita Natal di tahun ini berbicara tentang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya boleh memberkati setiap kami. Dimanapun kami berada, keberadaan kami seperti apapun. Kami percaya Allah boleh menyertai kami dan kami bersama dengan Engkau. Kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengadakan prosesi penyalaan lilin. Saya minta untuk teman-teman yang ada di rumah mempersiapkan dan menyalakan lilin masing-masing. Juga saya persilakan kepada Ko Epen untuk menyalakan lilin. Dan akan diiringi oleh lagu A Holy Night.
kembali lagi bersama kita. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Sif? Oh iya, sebelumnya aku mau bertanya dulu. Boleh. Sama kalian semua, gimana nih ibadahnya tadi? Pasti memberkati kalian semua, bukan? Betul sekali. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita hari ini memberkati teman-teman semua dimanapun kalian berada. Amin. Nah, sekarang saatnya untuk Kita berdua mengumumkan, ya bukan mengumumkan sih ya, Ci. kayak kita mau memberikan apresiasi. Nah, buat apresiasi buat teman-teman kita yang rajin ibadah dan rajin ikut komsel. Oke, Nah. nama-namanya adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan udah disebutin nih, Ya. bahkan ditayangin videonya, siapa aja teman-teman kita yang rajin ibadah dan rajin komsel. Betul sekali. Harapannya Iya, teman-teman harapannya. yang tadi itu bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain untuk semakin rajin ibadah dan komsel di tahun berikutnya. Gitu. Aku juga berharap sih, Ci, kalau tahun depan kita bisa ibadah lagi Ya, dan komsel lagi bareng-bareng di tempat ini. Amin, semoga ya. Iya. Oke, akhir kata kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dadah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Bersyukur bahwa kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun ini ya Bapa. Kalau Kau telah memimpin kami, kalau Kau telah memberkati kami sepanjang tahun ini hingga saat ini ya Tuhan, kalau kami dapat memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga kami sungguh bersyukur tentunya Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa, untuk kasih-Mu yang sangat besar untuk kehidupan kami ya Bapa Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan sungguh mau berdoa ya Bapa Tuhan, biar Engkau yang terus memberkati setiap kehidupan kami, meskipun hari ini mungkin situasi masih kurang baik menurut pandangan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah, rencana yang sungguh luar biasa bagi kami semua Tuhan, anak-anak Youth-Mu di tempat ini ya Bapak. Dan juga kami sungguh bersyukur Tuhan untuk jalannya acara pada hari ini. Biar Engkau juga yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, dan juga biar Engkau yang terus mengingatkan kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang semakin hari dapat semakin serupa dengan Engkau ya Yesus Tuhan. Terutama di hari ini Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, agar kami bisa bersama-sama terus bersekutu di dalam Engkau, agar kami bisa terus bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Dan kami sungguh rindu Tuhan untuk dapat terus bersama-sama di dalam hadirat-Nya Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di tahun ini dan di tahun yang akan datang, Engkau yang terus memberkati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau yang terus Tuhan mempersatukan kami, anak-anak-Mu di Youth BRI ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh berdoa biar Engkau yang terus memberkati setiap perkuliahan kami, sekolah kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Engkau yang terus Tuhan, terus campur tangan di dalam segala sesuatunya ya Bapak. Dan kami sungguh ingin berdoa Tuhan, biar Engkau yang terus memberkati segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang terus juga kumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah bersama lagi di kali yang akan datang, untuk bersama-sama komsel bersama lagi di waktu yang mendatang, dan kami dapat terus bertemu bersama di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dalam kami yang hidup, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.